salah satu materi yang cukup menarik, nggak bahkan nggak cukup ya, bahkan sangat menarik menurut saya, yaitu terkait dengan international factor movement, ya. Karena kan sebelumnya kan international trade and growth gitu ya. Nah, materi ini gitu, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan, alhamdulillah. Nah, materi ini kalian bisa lulu, kelihatan nggak ini ya? Kelihatan Bapak. Oke. Kalian melihat wajah saya nggak di layar ini? Wajah kalian gitu? Nggak kelihatan ya? Cuma kelihatan bentuk. Astagfirullah, ini apa sih? Iya, PT-nya saja yang terlihat. Oh ya wes. Nggak, kok ribet banget sih ini share screen-nya. Oke. Oke. Nah, jadi international factor movement maksudnya faktor itu faktor produksi, Mas, Mbak. Dan faktor produksi itu yang paling penting di dalam perdagangan internasional atau teori international trade itu adalah modal, duit gitu ya, dan tenaga kerja. Pak, kan ada bahan baku, Pak, yang bergerak. Berarti dia sudah dalam konteks raw material misalnya atau bahan baku itu oke. Dia juga sebenarnya faktor movement. Tapi kan maksudnya itu sudah dalam konteks perdagangan. Nah, ini sebelum perdagangan ada modal dan manusia yang bergerak untuk produce something gitu. Jadi kalau raw material kan hulu hilir ya jatuhnya barang jadi barang setengah jadi gitu. Jadi pasti sudah ada campur tangan manusia dan modal gitu ya. Untuk energi ya otomatis untuk produksi sesuatu pasti ada energi gitu kan. Itu polanya. Nah, sehingga nanti di pembahasan ini international factor movement movement yang bergerak itu adalah faktor produksi. Oke, secara internasional. Faktor produksi yang jadi sudut pandang itu adalah kapital dan labor. Nah, sehingga nanti tujuan dari pembelajaran ini itu adalah untuk mengidentifikasi ya perbedaan dari investasi luar negeri gitu ya dan bagaimana investasi luar negeri itu bisa berdampak pada eh, kesejahteraan gitu dari sebagai bagian dari modal yang bergerak tadi. Karena tujuan dari investasi ke luar negeri itu banyak banget gitu. Dan semoga nanti kita bisa melihat apa sih yang mendorong adanya pergerakan atau movement dari investasi yang dilakukan oleh orang-orang luar negeri ke dalam negeri, ke Indonesia misalnya, atau Indonesia ke luar negeri, itu kenapa sih gitu ya? Sehingga kalau ditimbang nanti lebih mikro lagi, itu pasti nanti dikaitkan sama eh, masalah lingkungan, ya, terus lapangan kerja dan seterusnya, gitu. Terus itu yang sifatnya dengan kapital gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan coba membahas bagaimana penjelasan gitu dari motivasi eh, orang, tenaga kerja, penduduk itu melakukan migrasi. Nah, jadi yang bergerak itu kan ada yang sifatnya menembus barrier negara, ya, yaitu pasti yang suatu yang sifatnya tiga dimensi gitu. Siapa ya manusia, barang gitu. Nah, motivasi orang melewati batas negara melakukan migrasi itu dampaknya apa terhadap negara yang menjadi tujuan migrasi dan yang ditinggalkan. Nah, bedanya sama kapital, kapital itu nggak harus lewat negara kan. Itu kan kadang hanya transfer gitu kan antar bank gitu. Nah, kalau manusia itu bergerak. Nah, apakah ada perbedaan pergerakan yang sifatnya direct dan indirect ini gitu. Nah, nanti kita akan melihat bahwa dampak dari orang bergerak pada akhirnya itu adalah modal. Pada akhirnya adalah balik lagi kepada logika uang. Bedanya di kapital bentuknya FDI, di orang bentuknya remittance. Remiten gitu. Jadi remiten itu ya orang bekerja gitu kan, dibayar dengan misalnya kalau kita ngomong Taiwan gitu ya, mata uangnya Taiwan apa ya lupa deh. Eh, eh, ada yang tahu mata uang Taiwan? Duh, saya salah sebut lagi. Harusnya Hong Kong ya. Hong Kong dolar misalnya Hong Kong ya, Hong Kong dolar gitu. Dolar Hong Kong gitu. Kan dia dibayar dengan dolar Hong Kong, Dek, ya kan? Dolar Hong Kong. Waktu dikirim ke Indonesia, waktu dikirim ke Indonesia,
Kan berarti orang Indonesia ini yang bekerja di Hong Kong dibayar dengan dolar Hong Kong, ngirim duit ke Indonesia. Di Indonesia, dia beli rupiah nggak kira-kira? Menurut kalian? Orang yang Indonesia jadi TKI di Hong Kong, membeli dolar nggak? Membeli dolar, membeli rupiah nggak dari Hong Kong itu? Iya, itulah yang disebut devisa gitu. Jadi saat ada orang luar negeri beli rupiah, dan itu which is adalah Indonesia, sendiri yang beli, itu kan, itu adalah devisa kan kayak gitu itu maksudnya jadi orang saya Reza Dimarzio sama Rafif gitu jadi TKI di Hong Kong dapat dolar Hong Kong lah waktu mau dikirim ke Indonesia sebagai bentuk dari hasil kerja kita untuk mencukupi keluarga kita gitu ya kita kan ngirim nih ke desa ke kota yang ada keluarga kita dikirim nah yang dikirim kan di dolar Hong Kong nih. Nah, masa dia nerimanya dolar Hong Kong kan enggak? Berarti harus dikonvert ke rupiah. Nah, berarti saya beli rupiah. Itu pendapatan devisa kan? Karena ada margin di situ. Saat beli rupiah, gitu kan? Saat beli rupiah, duitnya ini tuh untuk apa? Digunakan untuk apa? Sama yang dituju oleh kita ini, untuk menghidupi mereka, untuk menambah pendapatannya si keluarga yang kita kirimin ini, ya itu remiten gitu. Itu yang menarik. Nah, belum banyak yang meneliti remiten sebenarnya, teman-teman dari EP UNER. Kalau mau meneliti itu bagus banget, gitu ya. Terutama untuk Jawa Timur. Jawa Timur tuh remiten tertinggi tuh di Kabupaten Malang, Banyuwangi, Ponorogo, Pacitan gitu. Jadi TKI-nya banyak banget tuh di daerah itu, gitu. Oke, nah kita akan mulai dari satu term atau pola atau inisial faktor of production capital. Jadi kita mulai dari faktor produksi yang itu adalah modal. Nah, tipe dari faktor produksi kapital yang kita nganggapnya ini sudah internasional, itu disebut sebagai FDI, Foreign Direct Investment, investasi langsung dari luar negeri. Contoh bentuknya apa? Banyak. Kalau di Jawa Timur, kamu lihat smelter Gresik, Freeport itu FDI, gitu kan? Kamu lihat Newmont dulu FDI. Kamu melihat eh, Astra, FDI gitu-gitu. Jadi banyak ya FDI yang bisa kalian cari di internet. Ada juga foreign portfolio investment. Seduh, baterainya habis bentar. Oke, saya lanjutkan ada juga foreign portfolio investment. Jadi kalau FPI ini dia langsung nyabang banyak. Ada yang buat FDI, ada yang sifatnya menyokong pasar modal dari luar ke dalam negeri. Bedanya apa, Pak? Kalau FDI itu kan langsung, maksudnya dia kan bentuknya tuh pasti bangun sesuatu, Mas. Bangun pabriknya, bangun landscape-nya gitu. Tapi kalau foreign portfolio itu bisa nggak langsung, karena beli sahamnya aja gitu, support apa. Jadi portofolionya itu banyak gitu. Dan FDI bisa jadi masuk dalam skemanya FBI yang tidak langsung dan ada yang langsung. Tapi portofolio itu intinya pilihan banyak, duit itu mau dikelola seperti apa gitu. Dan eh eh, di konteks FDI ini memang bisa di ini ya didorong oleh eh, individu ya FDI itu. Tapi ya pada intinya itu pasti nanti jalurnya ya atas nama perusahaan. Nggak bisa kamu saya seorang manusia bernama Reza gitu. Terus ke Filipina, nih saya mau ngasih FDI nggak bisa. Ya pasti kamu atas nama perusahaan lah gitu, gitu ya. Nah ada yang berkembang gitu ya. Kemudian skema ini menjadi multinational corporations dan international corporation gitu kan. Ada yang bentuknya corporation, ada yang bentuknya enterprise, lebih kecil gitu kan. Ada transnational corporation juga, jadi hanya beberapa negara dan beberapa enterprise juga. Jadi konsepnya sangat banyak. Itu modal yang bergerak berbagai skema. Nah, salah satu kebijakan Indonesia di dalam merangsang kegiatan FDI, FPI, dan lain sebagainya ini itu biasanya tax holiday ya, kalau di awal-awal Indonesia merdeka sampai zaman Soeharto. Agar ya pajaknya nggak kebanyakan.
Nah, sampai 2007 gitu ya, FDI itu bisa sampai 15 triliun US dollar. Berarti 15 triliun ditambah 0,4, 150 triliun, 150 ribu triliun. Itu nggak tahu ya duit kayak gimana, 150 ribu triliun. Gila banget sih itu, gitu ya. Dan ini apa ya, berkembang terus, itu segitu. Nah, kalau 2007 sekarang sudah 2024, ya berarti sekitar eh, 17 tahun gitu. Dan rata-rata aja naik 5% seperti GDP gitu. Wah, itu sudah berapa kali itu ya, polanya gitu. Jadi mungkin sekarang bisa mencapai 25 sampai 30 triliun US dollar gitu. Nah, kenapa ada pergerakan kapital? Biasanya, Mas. Jadi ini adalah alasan FDI secara rasional. Karena dia ingin mengembangkan pasar. Jadi dibanding dia memproduksi sendiri di satu negara, mending dibuat cabang-cabang itu agar pasarnya lebih dekat. Pasar lebih dekat, maka bahan baku lebih dekat, tenaga kerja lebih dekat, transportasinya dipotong. Jadi ada logika eh, semuanya itu lebih murah. Pak, saya pernah mendengar logika bahwa negara itu ada sistem yang namanya di dunia ya, parity price atau hukum satu harga. Hukum satu harga berarti semua itu harganya sama. Oke, kecuali dia ketambahan transaction cost, cost transaction sama cost transportation. Tapi grade-nya si Big Mac atau burgernya McD itu sama sebenarnya. Apa benar seperti itu? Itu niatnya. Itu niatnya. Tetapi faktanya, kalau ada negara yang bisa menghasilkan itu lebih murah, ya pasti lebih murah. Faktanya gitu. Faktanya itu sulit maksudnya, gitu ya. Jadi ya, itulah kenapa agar harganya itu tidak benar-benar menyiksa ya dari negara tertentu, ya dibuat cabangnya agar lebih dekat dengan mereka dan sehingga lebih memotong biaya transportasi. Terus ada juga bagaimana mengamankan akses terhadap raw materials. Jadi faktor produksi terutama raw material itu bisa dijaga. Terus dia juga ingin ini ya, ingin melawan gitu dari bagaimana kebijakan tarif dan non trade barrier gitu, kayak kuota atau eh, izin yang susah segala macam. Udahlah di sana aja manut gitu. Jadi kita nggak kena tarif, kita nggak kena trade barrier gitu, to entries gitu. Jadi oke lah itu biar bisa mengikuti kebijakan yang ada. Terus asumsinya bahwa FDI itu ke suatu negara itu memandang negara itu rendah sebenarnya dalam tanda kutip. Apa? Biaya tenaga kerjanya. Jadi nomor dua, nomor empat ya, itu bagian dari Anda itu menyikapi satu faktor produksi yang dipandang itu bisa lebih murah. Terus defensif terhadap eh, arah dari pasar kan terus bersaing. Agar market share-nya kita itu tidak berkurang. Market share itu kan ada 100 calon pembeli. Perusahaannya ada dua. Maka paling mungkin kita 50-50 kalau sama-sama kuat. Kan sudah ada pasarnya. Nah, kalau kemudian kita bisa membuat lebih murah, membuat lebih efisien, maka kita bisa menembus lebih dari 50 karena harga lebih murah. Kayak gitu. Nah, agar harganya lebih murah, dekatlah dengan bahan baku, dekatlah dengan tenaga kerja murah. Jangan ada lagi biaya transportasi antar negara, jangan lagi ada tarif, jangan lagi ada eh, non trade barrier gitu. Sehingga akses pasar lebih mudah. Nah, kurang lebih gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada risk diversification. Jadi membagi risiko. Dibanding saya itu memproduksi sendiri di negara ini satu, resikonya itu ngumpul di situ. Nah, lebih baik saya pecah resikonya. Jadi ada yang di sana. Nah, bukannya kalau nambah resiko ya Pak, kalau ada di negara lain. Oh, belum tentu. Bisa jadi mengurangi resiko. Karena apa tadi itu loh, manfaatnya dari itu access growing market sampai dia itu melakukan tindakan preventif kehilangan market share, itu dia lakukan. Jadi ya berkurang resikonya. Ya, in the end MNC ya, multinational corporate-nya itu lebih efisien ya terhadap
eh, eh, pertarungan terhadap supplier. Karena kalau Anda itu belum melakukan FDI misalnya, kan masih dari luar negeri, datang ke sini, ya kita head to head sama supplier dalam negeri cenderung kalah kan gitu. Makanya dibuat kebijakan tarif segala macam. Tapi kalau sudah di dalam, ayo kita head to head yuk, gitu. Ya kalah akhirnya dalam negeri. Gitu. Itu tujuan dari movement of capital. Nah, kalau digambar, bentuknya gini. Lu, bentar. Oke, bentuknya gini. Di situ ada dua negara, ya. Di situ ada dua negara. Negaranya terbagi ke dalam negara Romawi satu, ya, negara Romawi satu. Di sini negara Romawi satu, oke, negara Romawi satu ini ya, dan negara Romawi dua, gitu. Nah, negara Romawi satu, negara Romawi dua memiliki pola MPP, marginal product apa dari dua negara yang dia itu berbeda gitu. Di mana MPP produk ini nanti dibandingkan dengan logika kapital. Jadi kalau ada kapital, delta kapital, terus ada delta produk, ini disebut marginal product of capital gitu, ya. Jadi logikanya gitu. Nah, peningkatan kapital itu kan konstan ya, naiknya tuh sama terus. Naiknya produk itu berbeda. Nah, jadi inkonsisten. Logikanya gitu. Sehingga di kondisi ini kita akan melihat dengan batas kapital 0 sampai K1, nah 0 sampai K1 untuk negara 2 dan di sini ada negara satu, dia itu mana sih yang menghasilkan peningkatan kapital dan produk yang cukup bagus gitu. Nah, di sini kita akan melihat, oh negara satu itu sebenarnya bisa sampai titik sini. Oh negara dua itu bisa berekspansi sampai sini. Ya, ini kapitalnya. Jadi semakin kapital naik itu apa yang terjadi gitu. Nah, tetapi yang seharusnya seimbang, ternyata ini ada di sini. Ceret. Nah, ini ada di sini. Itu menandakan apa? Kira-kira ini menandakan apa? Lebih luas K1 atau K2? Menurut kalian? Lebih luas K1 atau K2? Karena K1 kan berarti sampai sini nih. Ceret, berhenti, kepotong. Ini kan kepotong sampai atas. Gitu kan? Berarti kan lebih luas K2 kan? Karena K2 tembus sampai sini. Ini masih ikut K2 kan gitu. Paham nggak ya maksudnya? Gitu. Jadi kepotong kan si K1 tuh motong sampai sampai punyanya si ini, punyanya si K1 gitu. Nah, itu berarti ada perbedaan bagaimana kapitalisasi dalam menghasilkan produk gitu. Nah, kemudian nah ini yang saya maksud ya. Ya, ini K1. Nah, cuma kan ada pilihan, Mas. Pilihannya adalah kapital itu digunakan untuk produksi ya, MPPKI marginal product of capital gitu ya. Kayak gitu. Apa ditabung gitu. Jadi kapital itu asumsinya kalau di dalam teori mending saya gunakan untuk investasi atau saya gunakan untuk eh, nabung gitu. Karena akan ada return dalam bentuk bunga, dalam bentuk laba. Bedanya laba mungkin dipertimbangkan dari sisi berapa lama dan berapa dapatnya. Sementara itu bunga ya. Sementara laba itu berapa lama dan berapa dapatnya masih ada lagi biaya membangun dan lain sebagainya. Kan kayak gitu ya. Waktu membangun dan opportunity cost menunggu dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita melihat, oh sebenarnya dua negara ini di dalam mengkapitalisasi duitnya itu kapital untuk menghasilkan produk itu bagusan punyanya si negara dua, kedua. Karena areanya lebih luas kan. Areanya kan lebih luas, nggak kepotong.
gitu, areanya lebih luas. Sementara areanya K1 lebih kecil. Nah, sekarang kita melihat negara yang sudah secara kapitalisasinya dia tuh kalah, bunganya gimana gitu. Bunganya gimana di sana gitu. Nah, bunganya yang ada di negara K1 ya, itu ternyata lebih besar. Ya, ternyata lebih besar dibanding yang K2, bunganya lebih kecil. Ini yang menjadi dasar. Kenapa K2 itu lebih banyak mengkapitalisasi untuk produk karena bunganya kecil. Jadi mending untuk investasi gitu. Sementara kalau yang sebelah kiri itu bunganya tinggi, ya duitnya banyak untuk ditabung. Sehingga dia tuh ngerem, yang harusnya bisa sampai sini ngerem gitu. Memang kaitannya R sama K apa sih, Pak? Loh, nek R-mu itu rendah, Mas. R1 berarti R1 bintang gitu ya. Rendah di sini. Kamu bisa lihat apa? Ya berarti banyak yang diinvestasikan kan gitu. Paham ya? Kalau R-mu tuh rendah, bunganya rendah, berarti duitnya buat K semua. Kalau bunganya itu tinggi di sini, berarti nggak ada buat logika investasi. Duitnya ditabung semua, paham nggak ya? Nggak paham. Jadi ini adalah pilihan. Ini adalah pilihan. Ini adalah pilihan. Jadi di titik ini akan banyak investasi untuk barang-barang atau produk. Berarti karena orangnya nggak mau nabung, investor nggak mau nabung, investor pengennya investasi. Dan investasi itu sedikit, ya karena duitnya ditabung, berarti bunganya lagi tinggi kan gitu. Nah, nah keduanya awalnya seimbang. Tetapi kenapa kemudian K1 itu kalah di produksi karena duitnya supportnya untuk tabungan. R2 supportnya untuk kapitalisasi. Karena bunganya rendah, mending saya banyak produksi gitu loh. Oke, itu. Itu logikanya. Nah, sekarang kita melihat bahwa kalau memang kamu memilih untuk melakukan eh, tabungan gitu, untuk melakukan tabungan, duitmu itu loh yang tadinya cuma sampai sini itu karena bunganya itu segitu, berarti kan logikanya, wah, saya akan mengerem investasi saya. Nah, investasi yang direm itu dampaknya buat apa? Dampaknya buat payment to capital sama payment to labor yang dia bisa bayar itu lebih sedikit. Karena bunga lebih tinggi, kecenderungannya akan melakukan tabungan. Nah, sehingga duit untuk membayar kapital itu di sini. Karena ini adalah area interest rate. Di sini adalah area untuk membayar labor. Gitu. Itu polanya. Nah, oke. Ya. Nah, selanjutnya di konteks ini gimana dengan negara dua? Nah, negara dua ya lebih adidaya lah dia di dalam konteks produksi, gitu. Di dalam konteks produksi, karena bunganya dia itu rendah. Nah, di tengah bunga yang rendah, negara dua ini, sebentar, sebentar, negara dua ini, oke, negara dua ini itu bisa menghasilkan pembayaran terhadap kapital yang lebih rendah, gitu ya, dan labor yang lebih banyak. Maka saya nanya, berarti harga labor, harga tenaga kerja lebih mahal di mana? Menurut kalian? Harga tenaga kerja lebih mahal di mana? Eh, harga tenaga kerja itu lebih mahal di mana? Di yang sini, di yang sini, atau yang sini? Kalian itu ngomong tuh tapi di mute tuh. Lebih mahal yang mana? Kira-kira lebih mahal yang mana berarti? Aduh, aduh, pecat nih. Lebih mahal yang mana? Ayo, lebih banyak yang mana? Di logika ini. Eh, lah kepencet lagi nih.
lebih mahal yang K K satu, yang kan lebih tinggi. Nah, kenapa lebih mahal? Kamu bisa bayangkan ya, kalau negara itu yang dimainkan itu adalah kapitalnya gitu, maka bisa jadi orang-orangnya itu orang-orang yang tahu tentang kapital kan. Nah, orang tahu kapital itu pasti SDM tinggi gitu. Dan ada negara yang mengkapitalisasi untuk produksi, berarti dia jalurnya bukan kapital tapi jalurnya tenaga kerja kan gitu. Nah, jadi lebih murah yang K2 gitu ya. Nah, sehingga jika mungkin terjadi suatu pergerakan modal atau movement of capital, maka kamu lihat di situ. Kalau ada negara satu dan negara dua, ya, negara satu dan negara dua, ada bordernya gitu ya, ada bordernya kapital, maka pergerakan kapital itu akan kemana sih gitu? Kira-kira ya pergerakan kapital akan bergerak dari dua ke satu. Lah, bunganya di luar negeri tinggi banget, Rek. Ya aku nabungnya di sana. Kan yang namanya tabungan, meskipun mungkin returnnya nggak terlalu besar, risikonya paling rendah gitu loh. Jadi pasti, wah, daripada saya capek-capek bangun apa namanya kapitalisasi ini, mending saya membangun kapitalisasi di negara lain dengan ungkang-ungkang saja, diam saja, masukin ke interest rate mereka, saya dapat gitu. Itu menjadi pola gitu ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi pola bahwa kapital itu akan bergerak, ya, kapital itu akan bergerak untuk tabungan, bergerak, ya. Jadi dia akan merespon, negara dua ini akan merespon, wih, bunganya kok tinggi banget ya di negara satu, bisa nggak ya saya gerakin aja, gerakin apanya, gerakin duitnya, gitu, gerakin duitnya kemana, gerakin duitnya ya ke sini, aduh ini kok nggak bisa, Bentar. Gerakin duitnya ya ke sini mas. Nah, tadi kan kalau kalian sadar ini kan lebar, ini kapital. Nah, bagi, wah duitnya tak kurang aja lah, biar nggak bayar labor. Gini, tak geser aja ke sini, gitu. Jadi saya akan meningkatkan laba saya yang saya meningkatkan kapital saya atau di sini kan tadi kapital ya untuk kapital nih. Kapital saya naikkan ke sini. Nah, ini labor yang tadinya cukup banyak, jadi dikurangin karena naik ke atas. Maka jadi keseimbangan. Maka terjadi keseimbangan. Nah, saat duit ini bergerak dari negara dua ke negara satu, karena negara dua menganggap negara satu itu memiliki bunga yang lebih tinggi, maka wah ini semakin banyak nih duit masuk ke negara kita. Kalau duitnya terus masuk seperti ini, gak bagus nih. Mending saya turunin bunganya, kan kayak gitu. Tapi masih worth it lah. Ya wes, akhirnya terjadi keseimbangan modal di sini. Itu polanya, maka akan terjadi keseimbangan di sini. Jadi, apa yang membuat atau menjadi determinan terjadinya movement kapital, salah satunya adalah bunga di negara masing-masing. Gitu. Loh Pak, memang boleh Pak kita nabung di negara orang? Boleh. Nah, tapi ada mekanismenya. Gitu. Nah, itu polanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak, ada yang mau ditanyakan? Kan bingung nggak sih? Mau kurva ini? Gitu. Nah, berarti kan negara satu ada capital inflow ya, masuk ya. Kenapa dia bisa masuk? Tadi karena bunganya di negara satu lebih tinggi, gitu kan? Bunganya lebih tinggi. Nah, kalau bunganya lebih tinggi, berarti nanti akan terjadi keseimbangan ya. Dia menyesuaikan negara satu. Waduh, kok banyak masuk nih duit. Bunganya turunin aja. Nah, kan terjadi keseimbangan. Namun kan sebelum itu terjadi, kita balik ke pemahaman bahwa awalnya mereka nggak seimbang. Awalnya negara satu itu fokusnya eh, di pola yang lebih sedikit ya, labornya gitu ya. Sementara negara dua itu lebih banyak labornya, negara satu banyak kapitalisasi kapital gitu ya. Negara duanya itu dibanding saya itu capek-capek dan kapital sedikit,
gerakin deh gitu. Itu polanya, gitu kan. Maka kira-kira apa yang terjadi di negara satu ketika ada duit masuk? Ya ketika ada duit masuk, belum, sehat kan jadi nambah ya areanya. Ini jadi ikut satu nih. Nah, bentuknya kan kapital tadi, kapital. Ini berubah ke sini gitu kan. Ya, pasti akan meningkatkan output di negara satu gitu. Karena negara satu tadinya kan kalah outputnya. Area hijaunya kan lebih lebih apa ya, lebih sempit dibanding area pink tadi. Area pink kan tadi di sini pink nih. Nah, di sini pink, di sini pink. Ya, di sini pink. Pinknya bergeser gitu. Nah, pinknya ini area pink nih. Ini area pink semua. Itu bergeser kan. Jadi ikut hijau karena kapitalnya berubah, tertarik oleh bunga yang tinggi di negara satu gitu. Artinya apa? Sama negara satu, duitnya digunakan untuk sesuatu, gitu kan? Gitu. Itu polanya. Nah, berarti yang terjadi di negara dua, ya berkurang kapitalnya, eh, karena dia gerak, gitu. Kapitalnya tuh digerakin ke negara satu dari negara dua, gitu. Jadi country duanya gimana? Ya fall because of the loss of capital, karena ya bunganya lebih tinggi di sana, tak geser aja ke sana, kayak gitu. Nah, sehingga selain kapitalnya dia itu keluar atau berkurang, berarti ada yang berkurang lagi, Pak. Ya outputnya. Jadi di negara tersebut, size outputnya akan lebih berkurang. Karena area ini tadi yang tadinya pink, jadi area hijau. Ikut ikut si biru. Ikut si biru, ikut si negara satu. Kayak gitu. Itu polanya. Nah, berarti apa yang terjadi, Pak? Kalau kita melihat dari dua negara ini. Ya, sesuatu yang tadinya itu timpang, kemudian jadi seimbang, itu pasti akan mendorong yang namanya maju bersama, kan gitu. Nah, jadi overall, world of output rise gitu ya, world output rise itu akan naik. Karena tadinya tuh kosong, Mas. Tadinya itu hanya area ini aja kan, area yang hijau tadi itu sama area pink, kan bentuknya nggak enak dilihat. Maksudnya nggak enak dilihat itu gimana, Pak? Kayak gini. Nah, tuh, sorry, sorry. Nah, bentuknya kayak gini. Ya, ya kan bentuknya kayak gini tadi, hijau terus pink. Nah, hijau sama pink. Segitiganya itu nggak masuk, nggak maksimal. Nah, setelah hijau sama pink itu berkompromi, pinknya digeser ke hijau di bagian yang bentuknya trapesium itu. Nah, jadi meningkatkan segitiganya. Jadi kenapa world output crisis itu terjadi? Karena K1 itu nambah areanya gitu, optimal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bingung ya? Sableng, sableng ada ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Loh, ini gimana? Mas, ada yang bertanya nggak, Mas? Bingung nggak? Bingung ya? Pak, kok kurvanya membingungkan sih, Pak? Gitu. Enggak, ini kurvanya cuma bagi area saja. Kalau kamu tuh punya tanah dan temanmu punya tanah, apa yang membuat tanahmu kamu relakan gitu kan? Kalau kamu punya duit sama daya, apa yang kamu rela eh, geser ya? Saya menggeser karena ada insentif kan di situ, insentif bunga. Kalau dari negara dua ke negara satu itu pola yang terjadi gitu. Nah, sehingga saya challenge ada yang mau ditanyakan, bisa dipahami.
Halo? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, ini waduh udah di WPW akhirnya. Ya, itu gambarannya ya. Kapital kenapa itu bisa bergerak ya. Itu yang menjadi pada akhirnya akan krisis gitu. Nah, kemudian kita akan melanjutkan bahwa capital market equilibrium ini pada akhirnya yang tadi dari bunga rendah ke bunga tinggi geser gitu, itu membuat kondisi itu rasional ya kalau kita melakukan FDI kayak gitu loh. Sehingga ada efek ekonomi di dalam internasional kapital itu atau modal kapital yang bergerak dari dalam dan ke luar negeri dan sebaliknya gitu. Oke, memang mungkin negara satu akan naik ya karena kapitalnya tadi eh, ketarik gitu. Sorry, kapitalnya itu menarik gitu ya. Sehingga oh bunganya tinggi di sana geser. Tetapi kita harus melihatnya sebagai bentuk dari eh, ya pada akhirnya kan di negara yang terjadi peningkatan kapital karena dianggap bunganya lebih tinggi, mendorong bunganya akan turun gitu. Ya, sehingga tetap akan terjadi return fall for capitals gitu. Turun gitu. Turun pola perputaran kapital di negara yang bunganya tinggi tadi gitu kan. Terus otomatis akan meningkatkan labor. Jadi otomatis negaranya akan jadi setara gitu. Dan bagi negara satu, kapitalisnya atau orang-orang yang memutar kapital, ya jadi dirugikan karena bunganya jadi turun. Nah, tetapi itu membawa efek bahwa lah berarti kalau bunganya turun, duitnya mending buat usaha aja. Nah, usaha kan butuh tenaga kerja. Nah, labornya mendapatkan manfaat. Sehingga dampak bagi negara satu yang disuntik kapital karena dianggap katanya bunganya tinggi, bunga tinggi juga salah satu alasannya karena negaranya nggak stabil deh. Karena mungkin inflasi apa segala macam gitu. Sehingga bunganya tinggi kan, itu menandakan negara yang lebih rendah kan secara derajatnya di tataran per kapita gitu ya. Nah, dengan kondisi bahwa kesuntik oleh uh, kapital, kapitalisnya itu menjadi dirugikan karena nggak bisa memaksimalkan tabungan, duitnya buat investasi. Buat investasi berarti buka lapangan kerja. Berarti akan meningkatkan benefit terhadap tenaga kerja. Kalau benefit tenaga kerja itu naik, maka pendapatan per kapitanya kan naik. Maka logika FDI bagi suatu negara yang mendapatkannya, misalnya Indonesia dapat dari Amerika, itu harusnya meningkatkan kapita per kapita pendapatan masing-masing di negara tersebut secara rata-rata kayak gitu. Jadi ini multiplier yang pelan-pelan harus kalian itu lihat simpulnya. Oh, kayak gitu ya. Pola dunia itu bekerja gitu. Gitu. Nah, sehingga capital flow itu yang bergerak ya, itu mungkin akan mengurangi peran kapitalis di negara yang mendapatkan FDI ya. Jadi tadi kan negara dua kan mengirimkan modal kan ke negara satu, terus kemudian jadi bunganya disesuaikan karena duitnya banyak yang masuk, turun ini biar nyebar bermanfaat di masyarakat. Itu manfaatnya langsung ke tenaga kerja. Nah, manfaat yang ke tenaga kerja ini ya berarti kan otomatis ini tenaga kerjanya akan dibayar lebih banyak karena modalnya dikeluarin dan balik lagi ke tenaga kerja gitu. Nah, negara satu kapitalisnya mungkin akan merasa dirugikan gitu. Ya karena ya aduh ya wes lah. Nah, loss by kapitalis ada yang hilang dari kapitalis duitnya untuk tenaga kerja kan gitu. Itu polanya. Nah, tetapi negara satu berarti kan lebih bermanfaat, Pak. Karena bayar tenaga kerja itu kan per kapitanya naik. Iya, makanya tadi meningkatkan output di negara satu. Negara dua yang berkurang.
Gitu. Ini bentuknya. Gitu. Nah, terus bagi negara dua gimana? Ya, bagi negara dua yang hilang kan pola kan dari apa namanya? Pola dari ininya, pola dari duitnya gitu. Duitnya dirubah ke negara satu berkurang. Nah, sebenarnya gitu ya, berkurang sebenarnya di negara tersebut, tetapi secara return dia itu kan naik. Nah, duit yang dikirim ke luar negeri itu kan sebenarnya bisa dia gunakan untuk bayar tenaga kerja di dalam negeri. Tapi nggak dia gunakan. Dia mengkapitalisasi modal saja di luar negeri tanpa memandang manfaat yang yang dianggap mungkin itu tidak lebih baik dibanding duit saya untuk investasi dalam negeri, bayarin tenaga kerja, mending saya mengembangkan duit saya di luar negeri. Di konteks ini, berarti kapitalis di negara dua yang mengkapitalisasi modalnya di negara lain itu diuntungkan. Sementara duit yang sebenarnya tadi dikapitalisasi modalnya di negara lain itu kan bisa buat membangun pabrik, membangun tenaga kerja misalnya, itu nggak dilakukan kan? Nah, karena nggak dilakukan, maka labornya yang dikorbankan dalam tanda kutip, wah harusnya bisa buka lapangan kerja, malah dia buka lapangan kerja di negara orang, kayak gitu loh. Nah, itu sehingga eh, kapitalis diuntungkan. Makanya Amerika yang dia sudah jadi globalis atau kapitalis, justru semakin naik. Tapi tenaga kerja di sana jadi sangat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, kayak gitu. Nah, ini polanya. Sehingga kapital outflow ya itu akan meningkatkan pendapatan kapitalis dan mengurangi pendapatan tenaga kerja di negara dua gitu. Ya, itu polanya. Oke. Nah, ini gambarnya. Nah, ini. Nah, jadi kapitalnya kapitalisnya itu dapat peningkatan return, labornya jadi berkurang kan bayar untuk labor itu. Ya, itu pilihan lah, mau bayar labor apa mau bayar kapital gitu. Nah, ini juga sama labor income-nya jadi berkurang. Gitu ya, loss labor income. Karena duitnya untuk kapitalisasi kapital. Nah, gimana Pak overall untuk negara dua? Ya meningkat overall negara dua karena better off ya. Jadinya yang menang kapitalnya kan di negara satu yang menang tenaga kerjanya. Jadi seimbang lah. Karena sama-sama awalnya ada kelemahan. Negara dua itu kurang canggih mengkapitalisasi, negara satu kurang canggih mengkapitalisasi labornya gitu. Nah, jadi kecanggihan itu di transfer dari negara dua ke negara satu dalam bentuk kapital. Nah, otomatis memperbaiki apa namanya tenaga kerja mereka gitu ya. Sementara di negara dua jelek tuh kapitalnya, akhirnya jadi memperbaiki kapital mereka. Intinya cuma muter-muter di situ deh. Pilihannya kalau mau dibuat simpel, pernyataan saya dari tadi, negara yang bagus kapitalnya itu jelek labornya. Negara yang jelek eh, kapitalnya itu bagus labornya. Kebagusan ini tinggal transfer aja. Bagusnya apa yang ditransfer kayak gitu. Ya, itu polanya. Sehingga kalau di summarize gitu ya, disamerikan, negara kedua itu mendapatkan keuntungan, satunya kapitalisasi kapital, satunya manfaat labor gitu. Satunya mengurangi peran kapital, satunya mengurangi peran labor gitulah, gitu ya. Tapi overall secara dunia itu tambah berkembang. Nah, kapitalis di dalam konteks negara dua yang mengirim duitnya ke negara satu gitu ya, itu mendapatkan keuntungan return bunga gitu ya, atau bukan return laba juga bisa kalau di sana digunakan untuk investasi. Sementara di kapitalis negara dua gitu ya, sorry, kapitalis negara satu dia akan merasa dirugikan tapi perekonomian real tenaga kerja itu maju. Nah, di sini ada kata worse off ya, worse off. Ya, jadi worse off itu eh, tidak lebih baik dari better off kan sebenarnya gitu. Nah, jadi kerugian yang pada akhirnya juga bisa terjadi.
Siapa sih Pak yang dirugikan? Ya tadi tenaga kerja di negara dua sama kapitalis di negara satu kan kayak gitu. Karena awalnya kayak gitu. Tapi saat kemudian kapital itu bergerak dari negara dua, wah, labornya oke negara satu. Labornya negara dua nggak oke. Kapitalisnya negara satu nggak oke. Kapitalis negara dua oke. Udah kayak gitu aja deh. Muter-muter di situ. Overall, FDI itu bermanfaat buat host country, negara tamu. Iya, kalau kita dapat FDI akan meningkatkan output, meningkatkan pendapatan pegawai atau karyawan, tenaga kerja gitu ya. Kemudian meningkatkan ekspor, kita bisa menjadi bagian dari pengembangan pasar, kita mendapatkan pajak juga karena itu berkembang. Skala ekonomi di negara yang mendapatkan FDI itu naik, buktinya tadi tenaga kerjanya kan improve ya. Terus kita juga mungkin bisa dikatakan mendapatkan manfaat transfer knowledge karena nggak mau dilepas begitu saja FDI itu ke negara tujuan. Jadi pasti dikembangkan, gitu kan? Dan menjadi penyeimbang pasar domestik dan tambahan pilihan. Karena yang bisa menyaingi pasar domestik kan sebenarnya modal yang kuat. Modal yang kuat itu kalau nggak ada kuat di dalam domestik, datangnya dari luar negeri. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hmm. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ini seriusan kalian hanya diam aja gini? Wih, halo? Cek, saya Halo harus. Pak, Kon tanya gak? enggak Pak. Cek, saya hanya screenshot dulu. Manusia-manusia malas ini perlu di screenshot. Jadi kadang itu menjuri menjuri nilai di akhir ini bocah kenapa nilainya gini ya? Nah kadang saya dulu sih enak gak sih neng Zoom gitu deh. Ini bocah ada di Zoom nggak gitu. Nah itu ya itu sebentar. Hmm. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi eh yang selanjutnya itu adalah sebentar. Oh ini ya. Oh iya, salah 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 share, salah share.
Nah, yang selanjutnya adalah labornya sekarang. Kalau tadi itu kita ngomong modal, sekarang labornya, ya labornya. Karena yang diasumsikan bergerak itu memang labor sama kapital kan. Tadi sudah dibahas kapital, manfaatnya FDI, secara teoritis itu kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau labornya gitu. Nah, labornya ya kurang lebih sama sebenarnya polanya. Ada yang akan meningkatkan labor di negara tersebut, ada yang merasa dirugikan nanti, maksudnya secara kurva gitu ya. Dan kapitalnya juga akan naik akan turun gitu. Nah, ini di PPT ada dampak yang juga sebenarnya negatif sebelum nanti saya lanjutkan ke labor. Dampak negatif itu datang dari cost-nya FDI. Bahwa FDI terlepas dari tadi banyak manfaat yang disebutkan, ya ini, ya manfaatnya banyak disebutkan. Kok gini sih tampilannya? Nah, sebentar. Nah, ini tadi, ya. Nah, tapi ada biayanya ya Pak, atau mungkin kerugiannya. Ya, bisa jadi akan mendorong domestic saving tadi, karena harus diturunkan. Meningkatkan domestic saving berarti eh, potensi yang harus meningkat tadi itu harus tidak tercapai gitu ya. Terus menurunkan domestic investment karena otomatis lebih ada pilihan alternatif lain dari luar negeri kan. Terus balance payment yang mungkin akan goyang. eh Intervensi terhadap luar negeri, intervensi luar negeri terhadap dalam negeri itu kontrolnya mulai berkurang dan lain sebagainya. Itu bentuk dari FDI. Kalau kemudian kita ngomong hal negatif ya kita di negara sendiri tapi tidak merdeka lah. Kurang lebih gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena hal-hal seperti kemerdekaan itu akan eh, membuat gitu ya terabaikan karena uang gitu. Jadi uang tuh memang bisa membeli segalanya. Kurang lebih gitulah. Walaupun ada idealisme, enggak Pak, tetap cinta dalam negeri apa segala macam. Ya buktinya selama FBI itu berkembang dan terus dominan di negara tujuan ya, ya nggak akan mudah idealisme itu terus dilanjutkan gitu ya dengan konsisten. Gitu. Terus em, mungkin nggak Pak, host country itu meningkatkan unemployment? Mungkin jika nggak bisa mengikuti pola dari eh, transfer teknologi. Makanya biasanya dari luar negeri itu akan membawa full employment yang nilai bayarnya itu tinggi gitu. Contoh kalau kalian lihat ya di Cina itu kan banyak invest di Sulawesi. Pegawai Cinanya banyak banget di sana gitu. Mahasiswa EP, mahasiswa manajemen ketemu, iya Pak di Sulawesi banyak banget orang Cinanya yang dari Cina langsung gitu. Saya juga dikirim ke Cina bahasa Cina Pak gini nih. Oh gitu. Jadi ya kalau nggak menyerap gimana gitu ya? Gimana yang akan terus dikembangkan gitu. Terus dia bisa memonopoli secara lokal ya, karena FDA itu biasanya membuat harga jadi murah. Eh, Kalau tidak diimbangi dengan edukasi dan development skill itu juga jelek. Yang paling ngeri itu kalau loss of natural resources. Jadi nggak cukup gunung yang diambil, bawahnya dikerok juga gitu loh. Itu yang terjadi. Sehingga eh, di kondisi ini gitu ya, di kondisi ini itu menjadi tantangan. Itu kalau kapital. Gimana kalau tenaga kerja yang kita menyebutnya sebagai konteks dari migrasi? Migrasi itu orangnya bergerak ya dengan berekspektasi bahwa apa yang dia lakukan dengan bermigrasi itu membawa manfaat, yaitu wages yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi. Dan itu menganggap ekspektasinya itu memang mendapatkan benefit yang lebih tinggi. TKI misalnya di Hong Kong sebulan itu 10 juta misalnya. Di sini, waduh deh 2 juta aja tuh udah bagus banget kan kayak gitu. Tetapi kan banyak risiko juga Pak di sana. Ya ditimbang
di dalam negeri resiko itu bisa menjadi diabaikan gitu, atau ya dianggap resikonya bisa terkonfirmasi dengan nggak apa-apa kalau saya dapat 10 juta sebulan, kan kayak gitu. Makanya ada migrasi. Nah, migrasi terjadi karena tadi ya kita sekarang marginal produknya of labor gitu, karena ada perbedaan ya, perbedaannya itu ya sama seperti tadi ya. Di negara satu ini asumsinya apa namanya, dibalik aja, labornya itu hijau buat labor, terus duit itu yang biru buat kapital. Oke, bentuknya kayak gini. Berarti dia itu lebih kuat sebenarnya dibanding yang negara dua. Karena negara dua itu kayak gini. Nah, berarti kalau digabung sebenarnya ya itu lebih besar yang negara satu ya, lebih luas. Negara dua dia trapesiumnya cuma segini, negara satu itu lebih luas. Ya, ini lebih luas. Nah, ini lebih lebih sempit. Tetapi sempit dan luasnya itu menjadi relatif kalau dilihat manfaatnya. Karena di negara satu dia banyak menganggap kapital itu lebih bermanfaat gitulah. Makanya labornya space-nya sedikit. Sementara di negara dua dia menganggap space dari labornya itu kan luas gitu ya. Terus di kapitalnya lebih sedikit. Di konteks ini berarti kan bayaran terhadap wage labor itu lebih murah di negara satu. Maka apa yang terjadi? Maka apa yang terjadi di konteks ini? Di konteks ini kita akan melihat negara satu itu otomatis akan bermigrasi ke negara dua karena lebih besar bayarannya. Kalau itu terjadi berarti loss of GDP. Kok bisa Pak GDP? Ya, yang secara nasional. Karena orang-orang dalam negeri yang bekerja di luar negeri itu kan berarti produktifnya di sana. Gitu, walaupun ada remittance atau devisa, tapi duit langsungnya kan ada di sana. Dia lebih produktif. Gitu. Jadi negara satu itu ditinggalkan gitu. Pindah ke negara dua yang lebih mahal. Nah, berarti apa yang terjadi di negara dua? Wah, dia berarti menambah space gitu. Lebarnya eh, jadi bisa apa namanya? Kalau banyak orang masuk, ya itu kan, bisa jadi lebih murah lebarnya kayak gitu. Itu yang terjadi. Sehingga di konteks ini kita akan melihat bahwa eh, siapa yang sebenarnya bisa dirugikan? Ya, yang ditinggal sama tenaga kerjanya gitu. Itu polanya. Tapi gimana Pak total overall in the world? Ya nggak apa-apa, karena kan akan meningkatkan kesetaraan, pembayaran yang setara gitu. Itu sama lah. Ini polanya tadi seperti yang kita sebelumnya kita bahas tentu terkait dengan kapital, cuma bedanya sekarang gantian labor gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Nah, sehingga saya berharap ini bisa eh, jadi pembahasan tersendiri karena biasanya dua hal ini tuh keluar di eh, UAS. Maka agar kalian punya skill mengingat, saya mengharapkan khusus di bagian yang tenaga kerja, ya saya juga mungkin akan buat soal yang di movement of labor yang tenaga kerja saja. Kalian buat eh, apa namanya reviewnya ya, materi terkait ini tapi yang khusus tenaga kerja. Kalian coba gambar dan ceritakan ulang gitu. Dan ditulis di kertas. Itu kira-kira tuh maksudnya apa? Nah, dikumpulkan minggu depan saja, sehingga kalau pas UAS itu keluar, kalian tuh kan sebenarnya punya bahan. Pernah nulis, walaupun mungkin kalian translate atau kemudian menerjemahkannya dari ChatGPT, atau kalian tuh ngirim gambar, kalau ChatGPT berbayar ya, ini gimana nih penjelasannya. Mungkin kayak gitu, tapi at least nulis tangan kalian itu membuat motorik ada yang diingat lah. Makanya saya berharap agar timbal balik kalian ada bacanya, nggak los-losan kayak di pertemuan sebelumnya. Di bagian eh, faktor movement yang itu adalah tenaga kerja, saya pengen kalian mereview ulang gitu. Nanti dikumpulkan di aula. Terlepas lagi kalian juga nggak ada yang nanya. Nah, berarti saya kan belum baca. Begitu. Gitu ya. Karena mau coblosan juga, jadi ya harus bisa saya akhiri dulu. Ada pertanyaan nggak, Dek?
Oke, nanti ikut instruksi di aula. Tugasnya itu mereview tulis tangan di bagian migration movement lagi, labor movement dalam bentuk migrasi, dan dikembangkannya minggu depan. Gitu ya. Terus untuk pertemuan dua sisanya, karena eh, besok di Vikia Banyuwangi dan Jumat di Vikia Banyuwangi, jadi paling mungkin ya online sebenarnya. Cuma bisa nggak ya di minggu tenang? Nanti kalau nggak bisa ya sudah. Saya harus minta maaf karena eh, nggak bisa di minggu tenang, pilihannya hanya Sabtu sama Minggu gitu. Nanti saya kabari ya si Akbar. Begitu ya. Ada pertanyaan? Kalian langsung on cam semua. Mulai on cam semua ini. Tahu kalau di screenshot. Oke, begitu ya. Bisa kita akhiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.